Halo teman-teman. Halo, aku admin Mekar. Ya, buat yang pernah stalking mungkin ngelihat ada hair journey dari Gracia underscore, yaitu aku juga um, ilustrasi Sekar itu juga ya berusaha semirip mungkin karena juga di sini tujuannya untuk ngajak teman-teman yang rambutnya ikal dan keriting untuk percaya diri sama rambutnya. Oke, kita start ya. uh, Instagram live story-nya sama Kak Joharin. Mana-mana. Halo Kak Rin. Halo, halo. Pertama kali Instagram live di Mekah. Pertama kalinya live, deg-degan ternyata ya. Kenalan dulu Kak, kenalan dulu. Oh ya, halo semuanya. Nama aku Rin. Aku content creator dari Berau, Kalimantan Timur. Oke. Di sini aku ajak Kak Rin karena juga terinspirasi ngelihat konten-kontennya Kak Rin, ngelihat YouTube-nya Kak Rin. Gitu. Terus juga ada beberapa yang dicoba. Hari ini aku coba deep conditioning Kak. Terus rambutku, Uh, bisa berhasil. Bagus gitu ya. iya, jadi Aku tadi makin lagi mengembang. nyobain, aku tadi lagi nyobain pakai gel, apa namanya nih? Gel rambut karena biasanya aku cuma pakai conditioner aja dan ini aku nyobain pakai ini dan bagus banget teman-teman. Pakai gel rambut. Seru-seru. Kak, sebelum kita mulai Widya. mau nanya-nanya dulu dong Kak. Eh, Tipe rambutnya Kak Rin ini keriting yang seperti apa? Juga mungkin kering apa enggaknya? Kan biasa rambut Hmm, keriting kan kering banget gitu Kak. Kalau rambutnya ya. Kak Rin gimana? Kalau rambutnya aku ini tipenya lebih ke 2C, 3A, tapi tipe rambut itu kadang kayak misalnya 2B, 2B, 2A itu tuh sering berubah gitu. Dan itu belum ketahuan kalau rambut kalian rusak. Kalau misalnya rambut rusak itu susah untuk tahu tipe rambutnya. Jadi kalau lebih enak itu kalau misalnya menentukan dari porositinya. Kalau rambutnya aku sendiri 2C, 3A dengan tingkat porositinya low. Jadi low porosity dengan fine texture. Kalau dari Gracia sendiri termasuknya apa? Kalau aku mungkin yang porositasnya tinggi ya Kak. Karena ini deep Ah, condition. Rambutku masih kering banget kayak gini. Tapi ini mendingan banget. Biasanya jauh lebih kering. Terus juga kalau dulu smoothingnya itu dari SMP kelas 3 sampai kuliah, berarti berapa nih? 7 tahun lebih? Ya, 7 tahun 7 tahun kira-kira, ya. gila. Aku 10 tahun smoothing teman. 10 tahun dari aku masih SMA sampai aku udah punya anak, aku smoothing rambutnya aku. Tapi Kak, itu Kak, bisa sehat loh rambutnya aku. Kayaknya sinyalnya agak naik turun ya ini ya. nggak apa-apa, Kak. Kenapa tadi? Sinyalnya kayaknya agak naik turun. Aku mau ngasih tahu ke teman-teman dulu sebentar ya, mumpung ingat ya. Kalau misalnya Oke. rambut kan di sini mungkin ada beberapa teman-teman yang rambutnya itu keriting dan kalian nggak tahu rambut kalian itu keritingnya tipenya apa gitu kan. Kalian nggak perlu ngelihat dari bentuk rambutnya 2B atau 2C atau 3A, tapi kalian lebih perhatikan ke tingkat porositasnya. Jadi porositinya. Kalian itu punya rambut keriting yang low porosity atau high porosity.
Kalau aku kan low porosity. Rambut yang punya low porosity itu nggak bisa pakai berbagai macam produk dalam sekali pakai. Misalnya, aku mau ngebentuk rambutnya aku. Jadi, aku mau pakai conditioner, terus aku kasih oil, aku kasih gel cream, cold cream. Itu nggak bisa, karena malah akan bikin rambut kita jadi lepek. Beda sama yang rambutnya high porosity. Kalau rambut yang high porosity, mau dikasih produk sebanyak apapun, enak aja gitu. Mereka bisa menyerap produk sebanyak apapun. Jadi rambut, kalau kalian pakai produk banyak dalam sekali pakai, itu nggak akan bikin rambut kalian lepek. Jadi kalian harus coba-coba, kalian nyoba dulu produk di rambut kalian. Kalau misalnya kalian pakai conditioner atau pakai gel cream, kebanyakan dan rambut kalian lepek, berarti tipe rambut kalian itu kemungkinan low porosity. Kalau aku low porosity. Kalau aku high porosity, Kak. Jadi, aku dulu tuh sempat coba-coba macam-macam kan. Kayak conditioner yang harusnya dibilas, itu nggak tak bilas. Kayak, dan itu kan cukup banyak kan aku cobanya. Tapi juga, itu nggak terlalu ngefek di rambut. Terus akhirnya aku beralih ke, ini bukan promosi produk, tapi memang aku pakai kan waktu itu. Gak apa-apa lah ya. Yang lift in ya itu ya? Iya, terus aku beli yang besar. Aku pakai yang ini. Kita sama loh sebetulnya. Produk Pantene. Terus Pantene. Dulu juga cukup membaik, cuman Kak, kalau di rambutku, lift on gini bikin keritingnya tuh lebih lurus. Jadi rambutku tuh aneh, Kak. Bagian yang di telinga itu agak lurus. Tapi yang di luar. Nah, kalau aku pakai ini, yang lainnya tuh jadi ikut semakin lurus, yang ini juga semakin lurus. Jadi akhirnya setelah 2 botol, aku hentikan. Terus aku coba-coba yang 2 botol yang emang ini. Gitu kok. Jadi memang rambut keriting kita di satu kepala rambut kita itu ada berbagai macam tipe rambut. Aku pun di sini juga ada gitu. Rambutnya aku yang di bagian luar itu keriting, tapi yang di bagian dalam tuh kayak cuman ngombak aja, dia kayak tipe 2A. Jadi memang kayak yang ini. Yang ini dia kayak lebih ke lurus gitu daripada rambut aku yang satunya, dan itu memang wajar sih di satu kepala itu pasti ada berbagai macam tipe rambut keriting gitu. Kak, ada yang tanya tuh, rekomen hair cream yang murah dong. Wah. Ayo Gracia, adakah? Kalau hair cream murah, jujur aja aku nggak berani coba-coba produk-produk, tapi yang aku pakai itu hair mask kayak gini. Yang L'Oreal Smooth Intense. Karena rambutku kering, susah diatur. Ini pun kalau dipegang rasanya masih kering. Tapi ini cukup membantu. Terus kalau orang-orang biasanya tuh pakai Macarizo, terus pakai apa ya? Aku pakai Macarizo. Ini juga tapi yang putih merah yaitu. Tapi cocok-cocokan sih. Sebenarnya mau produknya mahal atau murah itu nggak ini sih, itu tergantung dari rambut kalian itu mantulnya pakai apa gitu. Emang harus coba-coba. Kalau aku sendiri, kalau dulu waktu rambutnya aku masih transisi dari smoothing ke keriting itu aku selalu pakai Macarizo, nggak pernah ganti yang lain. Macarizo yang kiwi, tapi memang dia agak mahal karena dia di botol yang besar gitu ya. Kalau sekarang aku udah pakai apapun, rambut aku udah nggak terlalu rusak, aku pakai apapun, aku pakai Ellipse yang murah. Terus aku juga pakai apa ya kemarin tuh ya, kayak Sasa gitu atau apa gitu, itu bisa dicari di mana-mana, dan yang 1 per saset aja gitu. Aku sekarang pakainya kayak gitu. Oh, kayak yang itu ya Kak, Ellipse yang di deep conditioning itu nggak sih? Iya, itu aku yang pakai kayak gitu. Tapi lebih enak kalau kalian pakai yang botol besar aja sih, kayak misalnya kayak punya Gracia gitu, atau yang Macarizo. Kalau yang Macarizo itu aku rekomen banget sih, yang Macarizo itu bagus banget. Yang kiwi, karena yang kiwi itu untuk berapa harganya? 68.000. Mahal murah ya? Oh, 68. Aku nggak murah nggak sih Kak, atau mahal ya? Sih. Kalau yang Macarizo tuh lebih mahal lagi, dia kayak 100.000 lebih kalau yang Macarizo. Oh iya Kak, terkait cocok-cocokan sama rambut, ini sih tadi ada yang tanya kan di akunku,
sebentar ya, sebentar. Tadi ada yang tanya di akunku tentang shampoo. Jadi dia itu tanya gini, rambutku kan frizzy kak, terus aku pakai sampo yang anti frizz Heeh. malah ketombean. Menurut Karin gimana? Kalau sampo sebetulnya direkomendasikan ya, kalau di luar negeri direkomendasikan itu shampoo yang free sulfate, sulfat. Ya, bacanya salah nggak apa-apa ya. Jadi yang Nggak free apa-apa. sulfate itu, tapi menurut aku kalau aku lebih suka sampo yang biasa aja, yang kayak sampo clarifying sampo yang dia ada busanya. Itu aku lebih suka sampo-sampo yang kayak gitu karena dia lebih bisa membersihkan rambut kita. Karena kadang kita kan pakai produk macam-macam, kadang kita pakai conditioner, kadang kita pakai gel cream, pakai vitamin. Dengan shampoo yang kayak gini itu bisa membersihkan dengan sangat baik gitu. Cuman kalau ada Hmm. teman-teman yang rambut sangat rontok misalnya dan kalian pakai sampo bermacam-macam itu udah nggak ketemu, susah. Aku saranin kalian coba pakai sampo yang free sulfate yang nggak ada busanya gitu. Aku belum Aku pernah pakai itu. ya pakai itu ya. Kayak gimana rasanya kalau pakai yang kayak gitu? Aku malah belum pernah pakai Kalau soalnya kalau yang ini paraben free. Jadi dia paraben. busanya lebih sedikit, terus juga sebenarnya menurut aku nggak terlalu bersih. Jadi biasanya kalau aku wash day-nya 4 hari atau 5 hari sekali itu menjijikkan, Uh, ya itu tuh harus 2 kali keramas. Nah terus ini dalamnya warnanya biru gitu, duh aku takut tumpah. Ini dalamnya tuh warna biru gitu. tapi Cuman ya ngerasa emang kayak agak-agak kurang bersih gitu ya rasanya karena biasanya pakai yang ada busanya ya. iya. Itu Tapi kalau aku tergantung juga loh ya sama kenapa kak? ini bilang ya setuju kalau rambut diwarnain keritingnya agak berkurang. Ya Ya, itu yang tanya di itu atasnya bener tentang banget. Emang kalau warnain rambut pasti bakal ngerusak rambut ya. Karena mau gimana pun rambut diwarnain itu merusak banget sih aku aja kayaknya ini terakhir aku warnain rambut aku. Habis ini kayaknya aku biarkan rambut aku bernafas dengan bebas gitu. ya sempet sempet keritingku tuh jadi Kalau agak lurus gitu. iya, iya memang iya itu rambutnya udah rusak juga sih. Tapi alhamdulillah aku warnain rambutnya aku, tapi masih bagus aja, teksturnya masih bagus aja dan bawahnya sama sekali nggak ada bercabang rambutnya aku. Wih, ya Karena bener dulu bener aku bener. rajin banget maskeran. Maskeran tuh kalian wajib banget deep conditioning. Maskeran, kondisioner itu sahabat banget untuk rambut keriting. Jangan pernah skip kondisioner. Kalian pilih aja kondisioner yang cocok untuk kalian. Kayak misalnya aku, kondisionerku itu kondisioner yang sebenarnya ini untuk dibilas, tapi aku pakai nggak dibilas. Sementara Gracia sendiri, dia pakai Iya. kondisioner yang leave-in. Iya. Itu terserah sama kalian aja, kalian nyamannya gimana, nggak ada aturan kok kalian harus pakai kondisioner yang seperti ini gitu. Kalian coba-coba sendiri produk yang bagus untuk Tuh, rambut kalian. harus berani nyoba ya kak, karena Harus kan berani coba. biasanya Walaupun rambut temen kita tuh sama-sama rambut keriting ya, walaupun rambut kita sama-sama rambut keriting tapi beda teman-teman. Cara betul. merawatnya pun beda. Mm-mm. Kalau hari ini aku kan sebenarnya nyoba nyoba sisiran kayak tipsnya dari Kak Widya Agustini hari ini. Kak, Kak Widya. Nah, tapi Kak, rambutku tuh malah jadi semakin apa ya? Semakin mekar dan Mekar. keritingnya tuh jadi lepas gitu. Memang Hmm. hasilnya jadi lebih bagus, tapi aku pribadi kurang suka. Kalau aku lebih suka di yang video IGTV Hair Journey-ku itu. Itu rambutku Uh, lebih ngumpul apa ya? Lebih ngumpul-ngumpul gitu loh. Jadi nggak lebih pecah-pecah lebih kayak gini. ada petalnya gitu ya, lebih kelihatan pola rambutnya. Kalau aku Tapi sisiran itu sendiri, kalau kalau soal sisir kita bahas soal sisir ya. Kalau sisiran tuh, menurut aku sisiran tuh bukan musuhnya rambut keriting. Sisiran tuh kan kita perlu juga supaya rambutnya nggak sekusut itu. Karena kalau kita pakai tangan, sisiran pakai jari kan biasanya dia tetap ada bagian-bagian yang agak kusut gitu. Cuman sisirannya aku lebih suka
sebelum aku keramas atau setelah keramas. Kalau setelah keramas tuh mempengaruhi juga loh di kita rambutnya kita tuh lebih terpecah-pecah gitu. Walaupun nanti di styling sih oke aja. Tapi jangan pernah sisiran ketika kalian sudah selesai styling. Itu akan Betul. bikin Aku rambut galak. kalian jadi ngembang teman-teman. Jadi jangan kalau udah selesai di styling jangan pernah disisir. Nggak boleh banget. Nggak boleh Betul. sisiran selama 3 atau 4 hari gitu ya. Aku keramas juga 4 harian teman-teman. Iya. Apalagi sekarang lagi karantina gitu ya nggak sih Kak? Jadi kayak Iya. mikir gitu loh. Terus keramas tak aku. Mm-mm. Ini Tapi nih dia, Kak, aku aku juga ada habis ini warnain rambut. aku ada Jangan pertanyaan lagi nih diwarnain Kak. Kak. Oh ya ya, oke. Kalau misalnya sudah keriting gini, terus kepengen catok rambut, menurut Karin gimana? Catok rambut itu nggak apa-apa kok. Kadang-kadang kita kepingin juga kan tampil beda. Maksudnya kadang kita kepingin rambutnya lurus. Toh juga untuk Hmm. sementara aja nggak masalah kalian catok. Cuman yang aku rasain ya, kalau aku catok rambut tuh, aku merasa seperti bukan diri aku gitu. Kayak aku kehilangan jati diri aku. Karena biasanya orang taunya aku keriting kan. Begitu aku lurus kayak aku kehilangan jati diri aku. Dan yang kedua, rambutnya aku rusak. Padahal cuma satu kali catok Iya, aja itu bisa betul. bikin rambut aku rusak. Dan aku perlu waktu 1 minggu untuk memperbaiki itu gitu. Jadi aduh, daripada aku 1 minggu ngerawat lagi jadi nggak usah lah catokan. Tapi aku perlu Iya. sih karena kadang-kadang aku nge-review juga catokan. Hmm. Kalau kalau di aku Kak sebenarnya catokan itu godaan yang cukup Ya. besar karena iya banyak banget teman-teman aku tuh yang dari dulu tuh bilang, Grace rambutmu tuh bagusan kalau lurus, kayak apa ya? Kamu lebih cantik kalau lurus gitu. Itu tuh kadang itu kayak, aduh, rambutku tuh ngembang gitu. Terus waktu terdorong buat ngelurusin rambut, ya jadinya agak menyesal gimana gitu. Gitu sih Kak, karena Tapi kadang omongan-omongan orang itu loh, kayak kita tuh jadi nggak iya, tahan. iya. Omongan orang bener-bener jadi hal yang bisa bikin kita down ya. Hmm, Menyakitkan juga sih kadang omongan orang tuh, apalagi kalau kita ke salon pasti kita disuruh smoothing rambut, iya kan? Itu selalu terjadi terus juga sama aku. iya Kak, aku juga. Mana mama papaku tuh rambutnya lurus semua Kak. Jadi aku kayak, aduh, ya gitu deh. Aku pengen tanya sama Gracia ya, by the way, Gracia pernah nggak pakai pakai produk di rambutnya Gracia dan itu gagal gitu? Gagalnya tuh yang gagal banget gitu, pernah nggak nyoba-nyoba produk? Pernah, pernah Kak. Nah, mungkin gagalnya bukan karena produknya, tapi karena Hmm. akunya. Jadi aku tuh kan pernah toh, saking sukanya sama leave on conditioner ini, aku tuh pakainya Hmm. banyak banget kan. Terus aku Hmm. pakai kebanyakan sampai ke kampus. Terus teman-temanku kayak, Grace, kamu keramas rambutnya kok nggak kering-kering? Gitu terus aku kayak, jadi kayak pakai wet look gitu loh kak. Oh, tapi dia nggak bikin lengket-lengket gitu kalau pakai kebanyakan. Oh, lengket Lengket-lengket ya. jadi Lepek ya. apa ya, tebel banget gitu loh. Hmm. Jadi teman-temanku tuh ada yang komentar, kamu kok rambutnya tuh nggak kering-kering, ngasih ngasih kelembapan di rambut ya kak, ngasih kasih kelembapan di rambut tapi kalau berlebih itu jadi apa ya, kurang bagus menurutku. Iya memang sih. Memang kalau ya apapun itu ya kalau kita pakai produk berlebihan, over itu bakal nggak bagus hasilnya. Emang Hmm. penting banget juga kalian untuk tahu jenis rambut kalian ya supaya waktu kalian styling, waktu kalian ngerawat rambut itu bisa sesuai dengan takaran gitu. Kalau aku pakai kondisioner yang kebanyakan dikit aja itu kayak udah lepek banget, apalagi rambutnya aku keritingnya tuh kan nggak ngembang. Rambut keritingnya aku tuh teksturnya fine. Tekstur yang Iya. fine itu batang rambut
tipis dan juga lembut. Jadi dia susah untuk ngembang. Terus Kak, kalau shampoo-nya tuh nggak cocok, aku tuh bisa kayak gatel banget gitu loh kepala. Jadi, ya ini bukannya gimana-gimana, tapi shampoo yang aku Mm-mm. pakai ini tuh aku carinya sekitar 1 bulan tuh aku nggak ketemu-ketemu. Ini punyanya Herbal Essence yang Totally Nah, Twisted. Aku mm-mm. kemarin sempat Susah pakai ya itu kan. nyarinya ya. Iya susah. Terus aku sempat pakai yang apa Tresemme yang warna merah itu, yang buat smooth hair. Itu aku ketombean. Aku kayak, Ah, aduh, aku harus pakai sampo apa gitu. kalau sampo agak susah juga ya. Aku cari sampo, tapi kalau aku nggak sih. Sampo yang menurutku masih terbaik yang pernah aku pakai itu sampo dari Pantene. Dari Pantene yang satu jenisnya ini juga yang warna gold itu bagus banget di rambut aku ya. Di rambut aku tuh bisa bikin rambutnya aku jadi lembut. Terus di bagian sininya dia tuh bisa agak ngasih volume. Jadi kayak ada isinya gitu rambutnya aku. Kalau aku pakai sampo dari Pantene. Kalau yang ini aku nyoba baru 1 bulan, tapi aku nggak rekomen sama sekali sih sampo yang ini karena dia bener-bener bikin rambutnya tuh jadi kering. Keringnya tuh kayak kayak keripik, kayak gimana ya, kayak kering gitu. Jadi kalau pakai ini harus pakai conditioner. Mungkin misalnya Mm-mm. sudah terlanjur beli, terus mau ngabisin sekalian deep conditioning ya, Kak? Iya, Oh, ada yang ada tanya. yang tanya, Mbak mau tanya, oh, rambut keriting kita keikat. Oke, Maksudnya Gracie mau jawab. gitu kah? Keikat kayak simple maksudnya di bun gitu ya? Atau gimana ya? Iya, si Abang Heris jawab kita dong. Maksudnya apa? Kalau ikat rambut, Kak, aku sudah hampir nggak pernah ikat rambut lagi. Paling-paling ya yang pakai scrunchie Hmm? itu yang aku contohin. Kalau aku Oh biasanya yang iya, terus juga kalau mau herban, akan juga 1 kali, Kak. Terus aku giniin, hap, sudah jadi. Aku jepit pakai jepit. Terus pakai udah deh. hairpin. Kalau Halo. pakai ikat rambut yang scrunchie kayak gitu, itu dia nggak akan ngebekas di rambut keriting kita gitu. Jadi misalnya kita ikat dia di malam hari pas tidur, dia nggak akan bikin, bukan nggak akan bikin, dia akan mengurangi frizzy. Dan juga Betul. kayak ngebekas itu tuh mengurangi. Jadi kalau rambut kalian keriting, kalian wajib banget pakai rambut yang scrunchie kayak punya Kak Gracia gitu. Kalau aku ada yang ini, cuman ini kecil banget dan dia Mhm. masih kecil gitu sih. Cuman aku nyaman juga pakai ini, walaupun kadang bikin ngebekas lebih bagus kalau yang agak besar gitu. Mhm. Ini temen aku yang bikin, Kak. Terus aku Oh cocok ya, banget sama dia. Iya, oh jadi dia ini jahit sendiri. itu dari bahan bahan satin gitu ya, bahan silk gitu Bukan, ya. bukan. Bukan, bahannya agak tebel, bludru gitu. Jadi juga di rambut itu Oh gak akan, gitu, oh, aman ya, CC ini nggak akan bikin. batang rambut kesimpul sendiri. Mungkin, mungkin Batang rambut, ngikatnya kan. ngikatnya kekencengan. Heeh, batang rambutnya kadang Kalau kesimpul sendiri. oh mungkin ke masuk-masuk gitu kali ya di ini. Jadi kalau ngiket rambut jangan kenceng-kenceng. Kayak kayak Kak Gracia aja 1 kali iketan aja udah cukup gitu. Karena kalau kekencengan pasti nanti dia kayak masuk-masuk ke dalam ininya gitu. Iya. Terus kalau saranku kalau sudah terlanjur keikat gitu, jangan disisir. Dikasih air aja. Atau kondisioner juga bisa atau oil. Jadi dia nggak merusak pattern dari rambut keritingnya dan nggak merusak rambut keritingnya juga gitu. Betul, betul, betul. Artifreeze itu gimana sebenarnya? Freeze itu rambut yang nggak bisa ngebentuk pola keritingnya dan itu kayak kecil-kecil keriting kecil-kecil yang kayak gitu itu rusak bukan pola rambut Mungkin ada keriting. contoh di rambutku. Mana ya? Nah Eh, wah, kalau sepertinya susah menemukan. biasanya kalau
ya kayak gitu, hampir-hampir sih ya kayak gitu. Hmm. Kalau aku memang agak susah, aku jarang banget sih memang rambutnya frizz, tapi kadang ada aja teman-teman kalau aku habis ngiket rambutnya aku biasanya langsung frizz. Kalau kekencengan, dia kayak keriting kecil-kecil gitu. Pernah nggak sih teman-teman kalau dulu smoothing, saking saking seringnya kalian smoothing itu rambut kalian jadi kayak agak ngebengkok-bengkok kecil-kecil. Nah, itu namanya frizz. Iya, harusnya buat teman-teman yang ikal keriting, yang mungkin ngalamin cemoohan orang-orang dan pernah smoothing, harusnya pernah ngalami nge-freeze juga kok. Terus kalau solusinya nge-freeze itu Iya, nggak harus selalu pakai produk yang anti-freeze, tapi coba aja pakai produk yang sehat, yang lebih alami, ngerawat rambut. Aku juga dulunya nge-freeze banget rambutnya, terus coba ganti-ganti conditioner, pakai hair mask, berhenti smoothing, itu penting. iya, betul. Pakai conditioner itu bisa rambut frizz itu kan karena kering. Ya, karena kering ya. Jadi kalau kita pakai conditioner, conditionernya itu akan masuk ke dalam batang rambut kita, ke dalam rambut kita, dan itu bisa bikin rambut kita nanti jadi nggak frizz. Tapi memang perlu waktu sih teman-teman kalau kalian mau menyehatkan rambut kalian. Mm-mm. Kak, mau tanya ini dong. Dulu waktu pertama kali melangkah untuk tampil keriting, apakah selalu mendapatkan komentar positif, Kak? Atau gimana? Gimana caranya bertahan? Caranya bertahan ya. Kalau komentar positif, alhamdulillahnya aku selalu mendapatkan komentar positif karena aku berada di lingkungan yang positif. Aku punya teman-teman yang positif juga sama aku dan itu sangat berpengaruh sangat besar di aku gitu. Kalau yang bikin aku bertahan sampai sekarang itu sebetulnya karena aku mensyukuri sama Tuhan apa yang sudah Tuhan kasih sama aku. Dan bukti dari rasa syukurku kepada Tuhan itu, aku akhirnya merawat rambutku. Aku menerima rambutku. Itu udah Betul. bukti kalau kamu itu mensyukuri apa yang Tuhan kasih sama kamu. Iya sih, Kak. Di aku juga gitu. Iya. Dulu pas keringnya kan rambutku ngembang banget nih, Kak. Kayak keringnya itu aja tuh segini gitu loh. Terus dulu saking aku nggak pedenya, aku pernah botakin rambutku, Kak. Terus ini tumbuhnya masih pendek banget, baru Uh, segini. yang di foto itu ya aku lihat juga sih itu pasti mengalami banyak banyak masa-masa di mana terpuruk kayak gitu kan, kita dibully. Kalau dulu Iya, memang dulu tuh karena zaman dulu rambut keriting itu sangat diolok-olok ya kalau rambut keriting dulu. Kalau sekarang tuh udah mulai berubah. Udah pikiran orang pun juga udah mulai berubah, apalagi waktu tahun 2019 itu kan rambut keriting sempat booming. Tapi kalau zaman dulu tuh parah banget sih. Kalau kalian punya rambut keriting pasti kalian bakal jadi bahan olok-olokan kalau zaman dulu. iya betul betul. Makanya Bahkan aku pengen banget teman-teman yang generasi sekarang ini itu kalian nanti ceritakan sama anak kalian, sama cucu kalian, kalian kasih positif, hal-hal positif ke mereka gitu. Bahwa standar kecantikan rambut itu bukan hanya rambut lurus, tapi rambut keriting juga sama. Karena itu penting banget teman-teman, kita sebagai orang tua, kita nanti bakal jadi orang tua kan, itu penting banget kita harus ngasih semangat ke anak kita yang misalnya anak kalian itu punya rambut keriting, jangan sampai kalian malah bikin anak kalian. iya Kak, jujur juga mempertanyakan kan, kenapa ya rambutku itu kok keriting? Nah, itu ternyata bisa juga karena hormon yang bergejolak. Jadi dulu itu aku sempat agak Bergejolak ya. sempat agak sakit, Kak. Maksudnya ya hormonku tuh kacau, badanku bisa tambah apa ya? Aku dalam 1 tahun itu tambah 12 kilo. Dari 48 ke 60 kilo dan itu kan apa ya? Bikin Hormon metabolisme ya. kacau. Iya betul.
Terus aku sampai ke dokter, dokternya bilang, hormonmu ini kacau, Grace, ayo benerin makan, yang sehat. Terus ya ternyata karena perubahan hormon itu banyak hal bisa berubah, juga mungkin tekstur rambut, mungkin Tekstur harusnya rambut, iya. aku nggak sekeriting ini mungkin Kak, tapi karena hormonku yang sudah terlanjur berubah, terus ya udah ya akhirnya jadi mekar kayak gini. Tapi aku menerima sih karena keren Ya, banget. tapi malah bagus loh. Aku tuh malah kepingin juga punya rambut keriting itu yang bisa mekar gitu teman-teman, karena kayak semakin besar tuh kayak semakin bagus gitu. Tapi ya rambutnya aku lus, tipenya kayak gini, so ya yeah, I'm proud. You all look pretty. Terima kasih Kakak Weni. Seneng banget Aku kan? ini sih si Weni ini mamaku, mama Weni, mamaku di Oh, rumah. oh, mama ya. Halo. Aku bilang kakak lagi ya kan. Gak apa, wajahnya itu muda sekali ya seperti anak. Kak, kadang ini kan kalau misalnya orang-orang yang terlanjur sering tampil dengan rambut lurus, mungkin nggak nggak berani buat mulai apa tampil apa adanya karena biasanya smoothing sama keriting kan kayak smoothingnya tinggal segini, terus keritingnya Iya, segini. iya. Gitu tuh, Nggak pede ya biasanya. gitu kalau saran dari Kalau Kak Rin gimana Kak? Kalau teman-teman yang punya rambutnya transisi ya dari rambut smoothing ke rambut lurus, kalian mungkin bisa cobain styling styling rambut kalian pakai alat. Kalau misalnya jangan pakai catok, karena kalau pakai catok nanti rusak lagi rambutnya. Jadi biasanya itu kayak pakai keriting sosis gitu loh. Kalau kalian kalian tahu nggak ya? Dia kayak keriting sosis gitu, terus nanti di diputer-puter di rambut. Nah, itu nanti bisa bikin rambut kalian jadi keriting, paling enggak mengimbangi rambut yang smoothingan itu tadi jadi sama keritingnya gitu. Sambil ditunggu rambutnya nanti tumbuh. Kalau udah tumbuh potong sedikit-sedikit, potong sedikit-sedikit. Aku dulu tuh malah nggak pede loh waktu rambutnya aku masih masa transisi tuh, malah aku sempet sempet pengen kembali lagi ke rambut smoothing gitu, tapi ya nggak boleh menyerah. Teman-teman yang rambutnya kayak gitu jangan menyerah. Kalian kalau misalnya nggak pede ya kalian mau kuncir ya nggak apa-apa, kuncir aja gitu. Yang penting kalian jangan menyerah, karena nanti kalian bakal dapet hasil rambut yang bagus. Jangan menyerah. Yes. Dulu kalau aku ngambil keputusan yang agak salah sih Kak. Jadi waktu smoothingku masih segini, aku yang segini ku catok terus Oh karena no, malu supaya terus aku lurus gitu ya, kebalik tapi ya. terus jadinya tapi yang atas jadi lebih ngembang sedikit gitu terus yang bawahnya Iya, lu karena rusak. Jadi kalau rambutnya rambutnya juga ini, kalau misalnya rambutnya kalian transisi juga dari smoothing ke keriting, itu kalian wajib banget maskeran atau deep conditioning itu supaya rambutnya yang tumbuh nanti tuh udah rambut yang sehat. Jadi kalian dari awal udah dirawat aja gitu rambutnya yang tumbuh, nanti keritingnya tuh udah mulai kebentuk. Kalau dulu aku belum terlambat. Jadi pas aku masa transisi aku bener-bener pakai masker itu sebagai pengganti kondisioner. Jadi aku pakai masker setiap keramas, aku selalu pakai masker, aku biarin 10 menit, 15 menit, terus aku bilas. Aku dulu belum tahu deep conditioning, jadi aku cuma sebatas mengganti kondisionernya aku dengan masker. Itu pun rambutnya aku bisa sehat, teman-teman. oh Kak ini tadi ada pertanyaan. Eh, kalian udah berapa lama dengan rambut keriting setelah smoothing? Kalau Karin berapa lama? Apa tadi pertanyaan? Eh, ini. Kalian udah berapa lama dengan rambut keriting setelah smoothing? Kalau Karin Kalau berapa lama? rambut keritingnya aku sekarang udah sekitar 3 tahun, dari 2017 ya, 2017 aku mulai memutuskan, jadi sekitar 3 tahun ini, 3 tahun rambutnya aku udah kayak gini, udah sehat banget kok. 3 tahun, 1 tahun aja tuh udah sehat loh teman-teman rambutnya kalian, kalau memang kalian
maskerin, rajin dimaskerin, dan juga kondisioner nggak pernah skip, itu 1 tahun aja bakal udah ada hasilnya. Kalau aku Beda. dari 2018 tengah Kak, jadi 2018 Juli itu baru big chop, kayak aku potong pendek gitu, rambutku kayak Dora kemana-mana, mana aku dulu konian juga. Tapi sekarang udah sehat juga sih ya, aku lihat rambutnya Gracia. Udah dia bisa ada kelihatan patternnya juga, udah kelihatan sehat. Ada yang tanya lagi, bedakah deep conditioning dengan masker? Kalau beda deep conditioning, apa yang recommended? Jadi deep conditioning ini sebetulnya istilahnya sama kayak cream bath. Kalau misalnya teman-teman tahu cream bath, hair mask, hair spa, itu mereka adalah deep conditioning. Jadi orang luar negeri itu terbiasa dengan bahasa deep conditioning, sebetulnya sama. Cuman kalau misalnya kita deep conditioning itu lebih memaksimalkan proses pengerjaannya sehingga rambut kita itu bisa menyerap produk dengan lebih maksimal lagi. Kalau misalnya cuma pakai masker kan cuma ditinggal beberapa menit aja, tapi kalau deep conditioning itu lebih memaksimalkan lagi tingkat penyerapannya. Jadi lebih bagus gitu. Betul. Jadi kalau deep conditioning itu lebih ke prosesnya ya Kak. Kalau produknya apa aja bebas gitu. Iya, lebih ke proses. Iya. Kalau orang-orang sekarang taunya cream bath, hair mask, hair spa, sebetulnya sama aja. Kalau aku biasanya deep conditioning tapi pakai hair mask. Jadi deep conditioning ya pakai masker buat conditioneran, terus tak ikat di kamar mandi gitu sambil ngapain. Terus ya udah biasanya nonton di kamar mandi. Duh malu aku. Nah itu sambil nunggu, terus ya udah habis itu dibilas. Bisa kok kalian deep conditioning, cuman pakai conditioner bisa, atau kalian bisa pakai masker apapun yang fungsinya untuk merawat rambut. Dan hair spa juga kayak gitu bisa. Kalau lagi masa transisi, menurut aku gak apa-apa sih diikat, tapi nggak perlu terlalu kenceng. Kalau aku biasanya dulu aku akalin pakai kepang rambut, jadi aku kepang agak renggang-renggang gitu, supaya nggak terlalu kenceng juga sakit, biar matanya tuh nggak jadi begini gara-gara kucirannya terlalu narik. Saking kekencengannya ngikat rambut ya, nggak apa-apa sih kalau kalian misalnya nggak pede sama rambut transisi kalian ikat, nggak masalah, itu nggak akan berpengaruh di rambut yang akan tumbuh. Tapi saran dari Kak Gracia itu bagus banget, dikepang-kepang aja atau diikatnya nggak usah terlalu kenceng. Soalnya mungkin misalnya ngikatnya kekencengan itu bikin rambutnya gampang patah. Soalnya kan Ya, kalau habis muting itu kan rambutnya jadi rapuh. Itu aku bisa ditarik patah. Aku dulu juga bisa melar-melar gitu rambutnya. Itu sedih sih Kak, maksudnya kayak aduh ini rambut kan mahkota perempuan ya, itu kalau udah rusak itu kayak aduh ya apa, aku tidak mau botak dini gitu. Aku dulu tuh takut banget soal rambut rontok. Teman-teman, apakah ada teman-teman yang rambutnya rontok? Kalau teman-teman punya rambut yang rontok, sebetulnya itu wajar banget. Apalagi rambut keriting itu sangat rentan rambutnya patah dan juga rontok. Dulu aku sampai sempet omega rambutnya tuh banyak banget rontoknya, tapi ternyata nggak apa-apa. Kalau kalian ada yang pernah lihat YouTube-nya Kak Gracia Indriani, itu dia pun juga bilang begitu. Dia bilang setiap rambut rontok itu setiap harinya. Kalau teman-teman rambutnya rontok nggak apa-apa, nggak usah takut. Kalau aku Kak, tiap keramasnya semakin lama, misalnya aku wash day-nya 6 hari atau 5 hari gitu, tapi mentok-mentok 5 hari sih, itu rambut rontokku di kamar mandi itu jauh lebih banyak daripada aku wash day, daripada aku misalnya 2 hari sekali atau setiap hari. Nah itu sebenarnya tuh nggak apa-apa, karena emang setiap hari akan ada rambut yang rontok sekitar 100 helai, itu masih sangat normal.
sangat normal. Jadi teman-teman nggak usah takut, banyak yang komen di YouTube-nya mereka tuh takut banget rambutnya aku rontok, takut botak. Nggak usah takut karena emang tuh wajar banget sih kalau rambut rontok, apalagi rambut keriting. Pasti banyak banget rontoknya. Rambut keriting, kenapa rambut keriting itu lebih 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 banyak kering dan juga lebih gampang rontok karena dilihat dari tekstur rambutnya itu kan, rambut kita kayak gini ya teman-teman, itu minyak alami yang ada di kepala kita itu susah untuk turun ke bawah. Makanya rambut keriting itu lebih cepat kering daripada rambut lurus. Jadi emang rentan banget rontok. Terus juga perlu buat punya apa vitamin, perlu juga punya vitamin khusus buat rambut kamu gitu. Kalau di aku sih dulu aku bertahan pakai Pantene yang Live On Conditioner ini. Tapi sekarang aku pindah ke ini Dancoli. Mana sih mereknya? Ini juga si Kak Gracia ini ya. yang jualan. Iya, tapi cukup Yang pricey, rekomend. Kak. Oh, Kemungkinan aku nggak purchase lagi sih, soalnya segini 200.000 dan kayak mahal ya. tanganku aja. Iya, jadi kalau dibandingin sama Kecil Hermes, gitu. ya, jadi kayak ya bagus sih, cuman pricey aja menurut aku. Kalau aku sendiri vitamin rambutnya aku lebih prefer ke yang ini karena rambutnya aku tipe low porosity. Jadi kalau Ya, pakai produk kebanyakan malah lepek. Jadi aku pakai yang bentuknya kayak air gitu teman-teman, dan ini bisa buat refresh rambut. Kalau misalnya rambut tahu refresh rambut Kak? Kalau misalnya kita pagi-pagi bangun itu kan perlu nge-refresh rambut kayak gini, misalnya aku kasih contoh ya. Jadi aku semprotin rambutnya aku pakai ini. Biasanya kan pakai air, tapi aku ganti pakai vitamin. Jadi aku semprot-semprot rambutnya aku. Setelah itu baru aku pakai conditioner atau aku pakai yang ini. Jadi aku antara dua. Setelah aku pakai vitamin tadi, terus aku akan coba pakai yang ini. Jadi rambut kita waktu disemprot pakai vitamin tuh udah ada vitaminnya gitu. Aku menggantikan air dengan vitamin. Mana tadi tips yang rambutnya? menarik. Iya. Aku ulangin ya teman-teman ya. Soalnya udah rambutnya hilang. Karena rambut kita tuh susah mencarinya ya kan. Jadi tinggal dikasih aja. Baru kalian finger coil, diputer-puter aja, dipelintir-pelintir. Dan tinggal di gini-gini aja juga bisa gitu. Jadi tipsnya dari aku tuh itu, kalian gantikan aja pakai vitamin rambut yang bentuknya air buat kalian refresh rambut. Siap. Tadi kayaknya ada yang nanya Kak, terus agak kependam gitu pertanyaan. Suka rambut, berdua, terima kasih. Widya, ya. Seneng loh ya kalau bisa siap bos perempuan lain di luar. Kak, tadi ada yang tanya kan, kalau rambutnya tebal banget sampai kelihatan mengembang, gimana tipsnya dari ini sparkling kayaknya... apa tadi? Dari Sparkling Angels. Maaf banget, ini kayaknya sinyalnya jelek banget teman-teman di sini. Mungkin karena habis hujan juga. Mungkin aku bisa bantu jawab dulu ya. Kalau buat yang rambutnya tebal dan ngembang, gimana tipsnya? Nah, sebenarnya kembali ke kamu. Kamu mau nggak menerima rambutmu yang si Sparkling Angel ini? Mau nggak menerima rambutmu yang memang banyak dan tebal? Nah, begitu kamu sudah bisa menerima rambutmu, nah terus kamu bisa coba cari-cari nih, gimana ya caranya aku merawat rambutku yang tebal ini. Kalau misalnya belum punya cara untuk cari-cari, di akunnya Kak Joharin juga di akunnya Mekar, ada beberapa tips yang bisa dicoba, tapi kalau di Mekar memang baru sedikit, baru 3-4 tips. Kalau cari Kak Joharin itu tipsnya lebih banyak dan lebih bisa dipraktekkan, boleh dipraktekin, nanti tag Kak Joharin. Perlu error sih, kalau buat rambut keriting itu.
Dan Sebenarnya banyak perlu banget kok tips dari kalau misalnya teman-teman nyari lebih banyak tips lagi juga itu ada di YouTube-nya Kak Gracia Indriani. Dia itu pelopor di Indonesia pertama kali tentang rambut keriting. Jadi dia punya banyak banget tips, punya banyak banget ilmu yang bisa dibagi. Jadi teman-teman bisa bisa lihat di YouTube-nya juga Kak Gracia Indriani. Mm-mm. Ada yang nontonin Kak Joharin nih. Aku seneng banget. Kak Ju Maturbongs. Kak, aku udah setahun gak smoothing. Minggu lalu aku potong sisa rambut smoothingnya aku. Terus pakai conditioner, ikutin tipsnya kakak di YouTube. Ya aku belum pede soalnya rambut aku belum sehat gitu. Kamu harus pede. Kenapa kamu nggak pede? Rambut kamu itu bagus banget. Rambut keriting itu cantik. Rambut keriting itu unik. Kenapa kamu nggak pede gitu? Kamu lihat aku sama Kak Gracia, kita kepedean bahkan ya. Oh, ini Karena mungkin ada nggak dari ada aku. alasan, nggak ada alasan untuk nggak pede. Walaupun memang Betul. pada awalnya itu susah banget untuk menemukan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu tumbuh ketika kamu sudah menerima rambut kamu, menerima dengan sungguh-sungguh, dengan sadar, dengan sehat, itu nanti rasa percaya diri akan muncul sendiri. Jadi kamu bener-bener terima dulu rambut kamu, kalau rambut kamu tuh indah, rambut kamu cantik. Belajar cara styling, belajar cara merawat rambut keriting, nanti pasti bagus kok rambutnya. Semangat, kamu cantik. Kalau dari aku, dulu aku sempat setiap ngaca itu Kak, setiap ngaca itu bilang, kamu menarik, kamu menarik, kamu menarik. Jadi setiap pagi itu bilang, kamu cantik hari ini gitu ya, meskipun sulit, karena kan keritingnya juga waktu itu belum kayak gini. Mungkin kalau teman-teman Iya, agak bingung, mirip sama skincare gitu loh, mirip sama skincare kan iya, kan wajah kan lagi beruntusan banget. Ya kalau mau beruntusannya hilang juga pelan-pelan, sabar, gak bisa langsung perlu kinclong waktu. gitu su. Iya. Betul. Oh ini ada yang tanya flexit. Kalau flexit itu tips dari namanya Kak Lala. Kalau mau cari Instagramnya namanya ohlala.keriting. Oh lala. Nah itu kalau temen cari, aku kemarin juga sempet cari sih, pengen coba. Aku sempet cari di Aku juga Shopee. penasaran juga sih sama itu. Aku sendiri belum Nah, pernah itu nyobain yang flexi, tapi kayaknya perlu dicoba itu ya. Bisa jadi konten juga itu. Terima kasih buat Olala. aku cari di e-commerce di Shopee, Tokopedia, dan mungkin ada e-commerce lain yang aku kurang tahu. Nah itu ada, kita carinya biji rami. Nah kalau kita cari biji rami itu mirip banget dan sama, memang artinya flexit itu biji rami sih. Nah itu, Cuman dia bahasa Indonesianya aja gitu ya. nah, soalnya Kak Lala ini tuh suaminya orang luar negeri, jadi memang mungkin lebih dapat info dari luar negeri gitu ya, karena Iya, di luar lebih. keriting lebih dihargai daripada di Indonesia, karena di Iya betul. Indonesia Dan masih orang orang luar negeri juga lebih pinter untuk merawat rambutnya mereka juga sih ya. Karena waktu di Indonesia betul. masih belum banyak orang pede sama rambut keriting, orang luar negeri udah pede-pede aja gitu. Mereka udah, oh look at it, my hair is so pretty gitu. Kalau di Indonesia kan baru-barusan aja gitu. Betul betul. Dan ini pun juga aku ngelihat dari apa orang-orang luar negeri gitu loh Kak. Ada Zendaya, ada Lorde, kayak wih rambutnya keren sekali. Ya itu perlu ini sih, perlu sama-sama coba, perlu apa Iya. ya, mau melangkah jadi berbeda. Iya, Gitu. itu kalau kalian bener-bener nerima rambut kalian tuh harusnya kalian memberikan bukti, ngasih bukti, bukan cuman sekedar oh ya aku terima gitu, enggak, tapi buktinya apa nih aku nerima rambutku, oh aku harus merawat rambutku, jadi aku ngerawatnya gimana, apakah harus beli produk-produk yang mahal, enggak, kalian nggak perlu beli produk-produk yang mahal, coba pakai produk-produk yang murah yang seadanya, kalian coba-coba di rambut kalian jangan pernah takut buat nyoba-nyoba gitu, karena rambutnya kan beda-beda, rambutku
mungkin Betul. skincare produk ini mungkin di aku cocok, mungkin di kamu enggak, jadi harus cari-cari sendiri produknya itu. Iya Kak, di aku juga gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen tanya-tanya atau pengen apa diskusi dan segala macam, boleh mau DM Kak Rin boleh, mau DM Mekar juga boleh. Boleh. Kalau kalian mau curhat Sebagai sama aku bakal tanggepin kalian. Kalian nggak usah takut. Kalau kalian masih nggak pede sama rambut kalian, kalian pengen curhat, silakan kalian DM aku, welcome banget. Insya Allah kalau aku bisa bantu, aku akan berusaha untuk bantu kalian kita mungkin. Karena aku dulu merasakan juga ya, waktu rambutnya aku masih jelek banget, aku bingung mau cerita sama siapa, tapi untungnya aku punya teman-teman yang bisa ngasih aku semangat, ngasih aku support aku. Jadi aku juga ingin seperti itu, aku ingin support kalian juga, aku pengen bantu kalian juga. Jadi kalian harus semangat sama. ya kalau rambut. Iya, dulu juga aku kan di angkatan itu cuman berapa orang ya, 2-3 orang doang yang rambutnya itu mekar kayak gini. Dan waktu itu aku memutuskan berkat rambut kan, maksudnya aku potong pendek. Nah, kalau temenku yang lain tuh dia potong laki, gila keren banget rambutnya kayak jadi maco gitu. Nah, terus semakin kesini kan aku kan mikir kan, aduh kok nggak pede ya rambutku mekar. Nah, kita perlu punya lingkungan teman-teman yang baik sih. Ini dulu ada Ya, waktu itu aku itu bilang ke aku gini Kak, Grace, kamu itu you're born to be special gitu loh. Terus buat apa? Jadi biasa aja. Terus dari situ aku mikir, hey, buat apa jadi biasa aja gitu. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, uh, di Mekar ini kan sebenarnya adalah satu project dari aku dan kampusku gitu. Terus kemarin aku juga sempat research tentang rambut keriting. Percaya nggak? Ada 49% perempuan Indonesia tuh yang keriting. Nah, kan dengan persentase yang sebanyak itu. Nah, terus kalau persentasenya sebanyak itu, buat apa kita tuh minder gitu loh? Setengah Indonesia loh rambutnya kayak gini. Nah, setengah sebenarnya Indonesia ya Beb ya, setengah, kalian bayangin setengah Indonesia, cuman mereka belum sadar aja gitu kalau rambut keriting itu bagus. Makanya perlu orang-orang kayak aku, kayak Kak Gracia, kayak kalian juga yang membantu menyadarkan separuh orang Indonesia yang rambutnya keriting supaya mereka pede sama rambut. Iya, terus kalau mungkin ada orang-orang yang memutuskan ngelurusin rambutnya gara-gara maaf ya pacarnya bilang rambutmu bagusan lurus, udah itu dia kalau tahu rambutmu keriting bisa bagus dan bisa keren, diem pasti diem. Sekarang pacarku juga diem, nggak lah. Ya maksudnya tentang selama kita ini yakin kalau kita ini cantik, kita pede, kita percaya diri, omongan orang lain mental kok. Kayak gitu sih, ya nggak sih Kak? Betul. Iya betul banget. Dulu suaminya aku tuh malah sebenarnya yang sangat mendukung keputusannya aku tuh dulu suaminya aku, padahal suaminya aku tuh nikahin aku rambutnya aku masih lurus. Jadi jadi ibaratnya dia tuh nggak tahu rambutnya aku keriting, teman-teman. Wow, Tapi aku cerita sama dia, aku bilang kalau rambutnya aku tuh yang sebenarnya adalah keriting dan aku pengen rambutnya aku kembali ke rambut keriting. Dia cuman ngelihat mukanya aku aja, dia langsung bilang, kamu pasti cantik banget kalau rambutnya kamu keriting. Pasti Tuhan nggak akan salah ngasih kamu gitu. Jadi aku ya dan ternyata memang benar begitu gitu teman-teman. Jadi nggak akan salah kok Tuhan ngasih kamu rambut karena pasti bagus dan pasti ada maksud tertentu kenapa mungkin kamu akan menginspirasi orang-orang nantinya. bener banget sih. Pasti kita itu dikasihnya itu sesuatu yang memang cocok buat kita gitu loh. Kalau memang cocoknya rambut lurus, Tuhan kasih rambut lurus. Kalau memang cocoknya rambut keriting, akan dikasih rambut keriting. Iya. Harusnya kita Sedikit nostalgia lagi. juga sih yang ngobrolin tentang
Iya. Harusnya 3 menit lagi habis Instagram live-nya kita. Katanya cuma bisa 1 jam. Ah, iya, satu Mungkin jam. di Satu jam cukup ya teman-teman ya. Nanti mungkin suatu hari nanti kita bakal live lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nah, Jadi buat kalau misalnya buat nanti kita mau, ya, kalau buat misalnya buat nanti nutup kita, saya apa Karin, ya udah dulu. soalnya ini masuknya lemot banget di sini. Gak apa-apa. Oke, lanjut Kak Gracia. Ya, ini mumpung belum habis, aku mau ngajak teman-teman buat, ayo kita bikin challenge, kita tunjukkan ke dunia kalau kita ini percaya diri sama rambutnya kita. Boleh upload di story, boleh upload di Instagram feeds-nya, bebas aja. Yap. Nanti kalau bingung ada di bio-nya Mekar, Keriting Bikin Pangling. Kalau teman-teman cek di explore-nya Instagram, Keriting Bikin Pangling itu punyanya Mekar doang. Belum ada hashtag yang lain. Kalau misalnya pakai hashtag bikin pangling, itu nanti kita lebih gampang buat ngecek, buat nge-repost, buat kita saling encourage tentang rambut keriting, juga perempuan lain yang menginspirasi sesamanya. Nah, nanti kalau teman-teman upload, terus kita bisa lihat, kita bisa ajak collaboration, mumpung Mekar ini juga baru gitu kan, jadi masih bisa ngajak semua orang, DM juga masih bisa sangat terbaca kayak gitu. Jadi ayo ini Siapa jadi tahu kalau kenapa Kak? Siapa tahu nanti bisa teman-teman banyak yang lihat, terus teman-teman yang lainnya terinspirasi juga. Mungkin ada teman-teman yang punya tips-tips yang lain, bisa kita belajar sama-sama gitu dari hashtag itu. Nah, ayo ini sebagai bentuk kita mencintai rambutnya kita, sebagai bentuk kalau apa ya, wujud nyata kalau kita beneran mau sayang sama rambutnya. Boleh mau upload Instagram tips, Instagram. Mau upload tips-tips, mau upload apa? Bukti kamu sama rambut. Betul sekali. Jadi tidak cuma sekedar kamu bicara menyayangi rambut kamu, tapi kamu sudah punya bukti dengan melakukan suatu hal untuk rambut kamu. Betul. Nah, terus juga karena ini juga lagi masa corona, gimana caranya kita bisa influence perempuan lain? Ya lewat sosial media, dengan kamu berani upload, dengan kamu berani sharing keadaan rambut kamu gitu. Kalau misalnya Jangan malu, followernya sedikit, boleh DM aja, atau mau gimana, bebas, seserah. Nanti kita bisa saling nguatin, atau mungkin ini baru ide sih, kita mau online, via Zoom sama-sama juga boleh. Bebas, kalau memang banyak yang mau, ya kita adain gitu. Ya enggak, Kak? mau gitu. Ya gitu. Wah, ini sepertinya lebih dari 1 jam bisa nih. Mau ada kata-kata mungkin pesan-pesan buat follower-follower kalau dari Karin? Kalau aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah join live-nya dan juga udah nontonin video di YouTube ataupun di Instagram, yang udah mau follow. Aku benar-benar terima kasih banyak banget, dan aku ingin membantu kalian juga. Kalau teman-teman punya rambut yang keriting sama kayak aku, kalian perlu curhat, silakan kalian curhat sama aku. Itu adalah bentuk rasa terima kasih aku sama kalian semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga. Aku juga mau terima kasih sama Gracia dan juga Mekar, karena kalau nggak diajakin live, aku nggak akan pernah live seumur hidup kayak. Jadi ini salah satu pengalaman yang tidak akan terlupakan gitu. Jadi terima kasih banyak Gracia dan juga Mekar. Bersyukur
kalau misalnya campaign ini tuh bisa berdampak positif di perempuan-perempuan lain, terus juga kita bisa saling encourage. Jadi kita nggak mikirin yang negatif-negatif terus gitu. Kita bisa mikirin yang positif. Memang ngelawan virus dan ngelawan apapun yang sedang terjadi ini kan berat ya, Kak. Ya mungkin kita bisa Berat banget. dengan salah satu caranya itu berpikir positif, mungkin bisa merawat diri dengan lebih lagi. Iya. Jadi di rumah kita nggak bosen Merawat. gitu. Iya betul, merawat diri, merawat rambut, menjaga kesehatan. Nah, siapa tahu ada yang mau bikin before after, mungkin dari sekarang 3 bulan lagi. Wah, rambutku jadi keren. Dulu aku gak keren kayak gitu, Kak. Apalagi kalau rambutnya pas sekarang masih masa transisi itu kalian bakal punya memori yang luar biasa teman-teman.